ミレーヌさん、俺と結婚してください。好きです。愛しています。困ります。私には夫も子供も。だるい。精神力が削られる。Cerita dimulai dengan diperlihatkannya seorang pria jomblo, nolep, dan tentunya Kang Kocok bernama Babang Leon yang tengah berusaha menamatkan sebuah game kencan bergenre harem seorang diri. この乙女ゲー世界、女に都合良すぎだろ。 Sebagai seorang jomblo bergelar pengocok sejati, memainkan game bergenre romantis merupakan pantangan paling brutal dalam hidupnya ya Kocokers. Akan tetapi, Babang Leon tidak memiliki pilihan lain selain memainkan game ini karena adik Babang Leon yang memaksa Babang Leon untuk memainkan game haram tersebut. Karena jika tidak, adik Babang Leon akan membeberkan rahasia Babang Leon kepada ibu mereka. Ya, di sini gue kurang tahu juga sih Kocokers apa rahasia yang dimiliki oleh Babang Leon. Apakah Babang Leon kepergok nonton film sakral? Apakah Babang Leon ketahuan melakukan ritual suci? Atau ngeprot di depan kamar adiknya Kocokers? Ya, itu semua masih menjadi misteri yang sangat tidak penting untuk kita bahas. Lanjut, hari demi hari pun Babang Leon lewati dengan memainkan game brutal tersebut hingga mencapai happy ending. イベント回収率 100% の逆張り。 Akan tetapi, karena Babang Leon selama ini memainkan game brutal, tidak tidur, serta makan, efek tersebut pun baru Babang Leon rasakan ketika Babang Leon selesai memainkan game brutal ini Kocokers. Namun ketika Babang Leon baru saja keluar guna membeli makanan di Kocok Market, これダメなやつ。最後は認めない。 ya, Babang Leon pun meninggoy. Tapi Kocokers jangan sedih, jangan gundah, dan jangan dulu ngocok sambil lari. Karena ketika Babang Leon meninggoy, Babang Leon ini terbangun menjadi seorang figuran dalam game brutal tersebut. Yang artinya Babang Leon kita ini masuk ke dalam dunia game ya Kocokers. こんなことで死ぬのか。 Sebelum lanjut, gue akan menjelaskan dulu deh mengenai sistematis yang ada di dalam dunia game ini. Jadi di dalam dunia ini, wanita lah yang lebih berkuasa daripada seorang pria. Wanita bebas memilih pria sesuka hati mereka. Jadi ya nanti kita nggak heran lah kalau di sepanjang alur cerita, pria-pria lemah seperti kalian akan diperlakukan seperti hewan peliharaan. Balik ke Babang Leon yang terlahir sebagai seorang karakter figuran dalam game plus memiliki silsilah sebagai seorang bangsawan miskin. Tentunya hidup Babang Leon ini sangat menderita Kocokers. Dari mulai memiliki ibu yang sangat jahat. バルカス、あんたが教えてあげなさい。このバルトファルト家がやっていけるのは誰のおかげか。 Sampai Babang Leon yang terancam tidak bisa bersekolah akibat keadaan ekonomi keluarga mereka yang sangat pas-pasan. 妾の、しかも男の扱いなんてこんなもんさ。 Ya, pada awalnya sih Babang Leon tidak terlalu memperdulikan hal tersebut dan mulai menjalani perannya sebagai karakter figuran di dalam game ini. Tapi kisah kehidupan Babang Leon yang damai berubah ketika ibu Babang Leon akan menjodohkan Babang Leon dengan seorang wanita tua yang memiliki status dalam kerajaan. Babang Leon yang mengetahui dirinya akan dijodohkan dengan tante-tante haus perpok-pokan pun tentunya menolaknya ya Kocokers. Tapi ya sekali lagi, uang, jabatan, serta status adalah segalanya. Mau Babang Leon menolak bagaimanapun juga, perjodohan ini sangatlah mutlak. Kecuali Babang Leon bisa dalam sekejap mengumpulkan uang yang sangat banyak guna menunjang masa depannya sebagai seorang bangsawan. Nah, dengan pengetahuan yang sudah Babang Leon dapatkan ketika menamatkan game ini, Babang Leon pun berjanji akan mendapatkan uang segera mungkin untuk membatalkan perjodohan ini serta menaikkan derajatnya sebagai seorang bangsawan. Singkat cerita, kini kita diperlihatkan Babang Leon yang tengah utiwi menggunakan kapal apungnya untuk menuju ke sebuah dungeon tersembunyi.
Oh, fun fact aja ya teman-temanku semuanya. Jadi di anime ini kayaknya nggak ada daratan seperti benua atau padang pasir deh. Tapi daratan yang ada di anime ini terbagi menjadi beberapa pulau terapung yang melayang di atas awan. Singkat cerita lagi, setelah menghadapi monster-monster terbang, たちのいい経験値になったよな。 kapal apung Babang Leon yang hancur, pada akhirnya Babang Leon pun tiba di dalam dungeon tersembunyi. Nah, setibanya Babang Leon di dungeon tersebut, Babang Leon langsung disambut oleh beberapa robot penjaga dungeon. Yang tentunya robot-robot tersebut pun dapat dikalahkan dengan mudahnya oleh Babang Leon. Akan tetapi tiba-tiba saja 侵入者確認排除排除 ya, pada akhirnya Babang Leon pun bertemu dengan seorang bos lantai bernama Luxion. Fun fact lagi ya Kocokers, sebenarnya Luxion ini merupakan robot yang berencana untuk memusnahkan umat manusia. Dan jika kita mengikuti alur cerita gamenya, si Luxion ini nantinya akan dikalahkan oleh MC yang ada di game brutal ini. Tapi ya karena saat ini Babang Leon ada di dalam keadaan kepepet, maka ya mau tidak mau Babang Leon harus mengalahkan Luxion demi menyelamatkan masa depannya. Pada awalnya sih Babang Leon cukup kewalahan, bahkan hampir pergi ke isekai ketika melawan Luxion itu. Namun ムカつく世界だ。私にそのようなくたばれポンコツ。 ya, dengan kecerdasan otongnya, pada akhirnya Babang Leon pun berhasil mengalahkan Luxion. Dan ya, dengan tubuh babak belurnya, Babang Leon pun menuju ke ruang kendali untuk mengocok. Ya enggak dong Kocokers, tujuan Babang Leon menuju ke ruang kendali ini adalah guna membuat si Luxion beserta seluruh robotnya menjadi bawahan Babang Leon. 何にせよ、これでお前は俺のものだ。記録しましたマスター 死な世界に。 マスターの生命期を確認 3 bulan pun berlalu dan kita diperlihatkan おーいみんなya, setelah berhasil membuat Luxion menjadi bawahan Babang Leon, kini kita diperlihatkan Babang Leon yang berhasil membawa pulang emas sebanyak 1 kapal. Tak hanya sampai itu aja Kocokers, dalam petualangannya selama 3 bulan, Babang Leon juga berhasil menemukan sebuah pulau tak berpenghuni yang kini resmi jadi milik Babang Leon. Ya, intinya Babang Leon ini jadi kayak mendadak lah. Yang ya karena itu pula lah Babang Leon pun bisa menolak perjodohannya dengan tante-tante pecinta perpok-pokan serta masuk ke Akademi Para Bangsawan. Dan kita diperlihatkan その乙女芸世界はモブの俺にとってはちょっとばかし。 ya, kita diperlihatkan para pemeran utama dari game brutal ini. Nah, seperti biasa Kocokers, gue akan perkenalkan satu demi satu dulu deh pemeran-pemeran utama yang ada di alur cerita kali ini. Yang pertama ada geng pria so ganteng dan juga suka ngecrot sembarangan yang dipimpin oleh sang pangeran bernama Julius Trot. Lalu anak buahnya bernama Jack Trot, Greg Trot, Chris Trot, dan juga Brad Trot. Selanjutnya ada seorang putri bangsawan bersemangka aduhai selebeo selemek selentot sekaligus tunangan dari Julius Trot bernama Angelina, atau kita sebut saja Angie ya Kocokers. Nah, kalau wanita bersemangka gak kalah raksasanya dari Angie ini bernama Olivia. Yang mana si Olivia ini merupakan main heroin ya dalam game brutal ini, sekaligus seorang bangsawan miskin yang bisa masuk ke sekolah bangsawan karena beasiswa. Sebenarnya sih di dalam anime ini ada juga yang namanya tingkatan-tingkatan dalam bangsawan Kocokers, tapi takut bertele-tele gitu jadi gue skip aja lah ya. Lanjut Kocokers. Ketika Bang Leon tengah jalan-jalan di akademi barunya tersebut, 世界でも退屈なんだな。殴った。
俺を誰だと思っている。知りません。でも誰であろうと許され。Ya, kita diperlihatkan sang pangeran Julius Straught yang ditampar oleh seorang wanita yang entah siapa gitu. Karena kalau sesuai alur cerita gamenya, wanita yang menampar pangeran Julius Straught itu adalah si Olivia, sang main heroin dari game brutal ini. Tapi kok ini beda gitu kan? Yang artinya kemungkinan besar alur cerita di dalam game pun akan berubah. Tapi ya udahlah ya, kita ikuti aja dulu alur ceritanya Kocokers. Lalu kini scene pun berganti dengan diperlihatkannya si Olivia yang tengah dibully oleh wanita-wanita lainnya cuman karena diundang untuk minum teh bareng oleh salah satu pengawal Julius Straught bernama Brett Straught. Babang Leon yang melihat Olivia dibully pada awalnya tidak mau ikut campur ya. Akan tetapi ketika Babang Leon melihat Olivia menangis dengan kawaii, pada akhirnya otong Babang Leon pun mulai luluh. Dan ya, mulai membantu si Olivia, wanita bersemakak gondal-gandil itu. なんだよ、ものすごくいい子じゃないか。誰だ、あざといとか言ったバカ野郎は。あざとい、あざといよ。 Dan dari sinilah kedekatan di antara Babang Leon dan Olivia pun baru saja dimulai. Waktu demi waktu pun berlalu. Kini kita diperlihatkan Babang Leon dan Olivia yang tengah mengikuti kelas eksplorasi dungeon. Tapi di sisi lain juga kita diperlihatkan si Angie yang tengah marah-marah kepada wanita yang diperlihatkan di awal scene tadi, yang ternyata bernama Mary. Secara kan si Mary ini selalu menempel-nempel terus gitu dengan tunangannya. Dan sebenarnya sih ini bukan pertama kalinya ya Kocokers, karena di awal episode sebenarnya si Angie juga udah mencoba untuk menegur Mary supaya nggak deket-deket sama pangeran kintil Julius Straught. Tapi ya namanya juga lagi bucin-bucinnya gitu ya. Alih-alih si Julius Straught kintil memilih Angie yang jelas babat, bibit, bobot semangkanya, tapi si Julius Straught ini lebih memilih si Mary wanita loli beropek kecil yang bisanya cuma ngumpet di balik punggung pangeran, yang dalam artian beban luar biasa. Tapi ya udahlah ya, kita tinggalkan saja asmara gak guna si Mary dengan haram-haram bangsawan cowok sok gantengnya itu. Dan kini kita beralih ke Babang Leon serta Olivia. Nah, karena mereka berdua mengeksplorasi dungeon bersama, hubungan di antara mereka pun sedikit demi sedikit mulai muncul benih-benih otong. Maksud gue itu benih-benih cinta. Terutama si Olivia ini Kocokers. Contohnya, 不思議ですよね。そうだね、不思議だね。リオンさんは気にならないんですか？別に。リオンさんは冷たい。lumayan kawaii juga ya. Sekali lagi deh. リオンさんは冷たい。 Dah, cukup. Terlalu manis dan unyu gitu ya si Olivia ini. Singkat cerita, setelah mereka berdua mengeksplorasi dungeon serta melawan semut-semut raksasa yang gak penting-penting banget gitu untuk gue bahas. Karena di sini ini cuma mau menunjukin sisi keren dari kelima cowok kintil itu aja si Kocokers yang sok ganteng gitu, dan ingin sok jadi pahlawan aja untuk Mary Kocokers ya, walaupun ujung-ujungnya tetap aja cupusan. Tapi gimana ya gue bilangnya Kocokers yang budiman, selain berhubungan dengan pangeran Julius Straught, si Mary ini juga diam-diam menjalani kedekatan dengan para pengawal pangeran Julius loh. Nggak percaya? Ya lihat sendiri aja Kocokers. こんなところで。いいだろう、二人きりだ。 Ya, kita diperlihatkan Babang Leon serta Olivia yang tengah memergoki si Mary yang sedang melakukan adegan persilaturahmian bibir dengan Brett Straught, salah satu pengawal dari si Julius Straught. So gini Kocokers, gue bakal jelasin dulu deh mengenai latar belakang dari Mary. Jadi Mary ini seorang manusia yang terpanggil juga gitu ke dalam dunia game sama seperti Babang Leon. Tapi bedanya Mary ingin merebut peran main heroin dari game brutal ini dengan cara menggantikan posisi Olivia yang seharusnya ngeharem gitu dengan para bangsawan-bangsawan so tampan itu. Ya sebenarnya sih Mary ini cuma cewek mata duitan yang ingin hidup enak dengan cara mendekati para bangsawan-bangsawan Kocokers. Maka udah nggak aneh lah ya Mary akan menghalalkan segala cara agar tujuannya tersebut bisa tercapai. Udah sih segitu aja. Males juga gue kenalin si Mary ini Kocokers ya.
gimana ya, gimana gak males gitu. Kawaii enggak, punya body yang mantap juga enggak, terus semangkanya kecil bahkan enggak ada, dan cuma bisa memasang wajah memelas sok imut, serta bisanya cuma berlindung di balik punggung si Julius Strode. Singkat cerita, kini kita diperlihatkan sekolah Babang Leon yang tengah mengadakan sebuah pesta. Ya, semacam pesta dansa sih kayaknya. Nah, si semangka maksud gue itu si Enji yang melihat makin hari makin kesini Mari itu makin menempel dengan pangeran, serta si pangeran juga makin bucin gitu kepada Mary. Tentunya tidak terima dong ya, secara kan si Enji inilah tunangan resmi dari si Julius Strode. Yang oleh sebab itu, kini kita diperlihatkan Enji yang menantang Mary untuk berduel guna memperebutkan si Julius Strode. Julius Strode dan para anak buahnya yang mengetahui Enji menantang duel Mary tentunya tidak tinggal diam ya, yang mana mereka berlima akan mewakili Mary untuk berduel dengan Enji. Sedangkan Enji ya tidak ada satupun orang yang mau membantu dirinya sama sekali. Kalau sesuai alur cerita gamenya, ketika Enji kalah, hidup Enji akan hancur dan ujung-ujungnya cuma nikah dengan kades setempat hingga membuat kehidupan Enji dipenuhi dengan kesedihan. Babang Leon yang udah muak dengan tingkah sombong dan sok ganteng dari Pangeran Julius Strode serta anak buah Strode lainnya, langsung mengajukan diri dengan gagah beraninya untuk solo versus sekuat melawan pria-pria sok tampan berotong kecil itu. 俺あいつら嫌いなんだよね Ya, meskipun pada awalnya Babang Leon diremehkan oleh para pengawal pangeran, akan tetapi Babang Leon dengan muka gaharnya mengatakan, kau takut kalah ya tol melawanku, sampai-sampai meminta untuk mundur. Lagian solo versus squad melawan kalian itu sangat mudah bagiku tot. Oh iya, metode duel kali ini adalah duel di arena menggunakan armor atau semacam Gundam gitulah. Dan nanti akan terbagi menjadi 5 ronde, yang mana kalian akan by one satu persatu melawanku. Dan mari kita berjuang sama-sama, ucap Babang Leon sang pria tampan dan pemberani. お互い頑張ろうね Nah, setelah kesepakatan disetujui, kini kita diperlihatkan pertarungan pun akan dimulai. Tapi ada yang unik nih dalam pertarungan Babang Leon melawan para pria sok tampan ini, yaitu アロガンツ来ます Ya, selain Babang Leon yang diremehkan oleh orang lain, justru para siswa juga mentertawakan armor Babang Leon yang terkesan terlalu besar dan kuno ya. Berbeda dengan armor milik golongan sok tampan ini, yang mana armor-armor mereka ini terkesan mewah, canggih, serta modern. Akan tetapi cacian, olokan, bahkan pandangan rendah para penonton seolah terdiam ketika Babang Leon akan melawan lawan pertamanya, yaitu si Brad Strode. Ya, walaupun armor Babang Leon terkesan kuno dan berat, akan tetapi di otong Babang Leon armor yang berat tersebut dapat bergerak dengan lincah, bahkan bisa mengalahkan si Brad Strode dalam sekali ngecrot. Setelah mengalahkan si Brad Strode, kini lawan Babang Leon adalah si Greg Strode yang ahli dalam pertarungan jarak dekat. Tapi この鎧も旧式の量産品じゃねえか ya, Greg Strode pun lagi-lagi dikalahkan dalam sekali crot oleh Babang Leon. Nah, selanjutnya lawan Babang Leon adalah si Chris Strode, yang tentunya kan Kocokers dikalahkan dalam sekali crot juga dong oleh Babang Leon. Lalu lawan selanjutnya adalah si Jig Strode yang juga dikalahkan dalam sekali ngecrot.
Begitupun dengan pangeran si Julius Trot ya kocokers, yang tentunya dengan sekali crot lagi oleh Babang Leon Trot. 手加減って難しいよね。インパクト。Sebenarnya ada beberapa percakapan yang gue skip ya kocokers, karena ya sekali lagi nih ya percakapan di dalam pertarungan ini cuma tentang si Julius Trot yang bucin abis-abisan gitu kepada si Mary, si loli bersemangka kecil ini. Ya contohnya kata-katanya itu kayak gini nih. Aku cinta Mary. Cinta bukan hanya sekedar status dan kekayaan. Cinta bukan tentang ukuran semangka. Pokoknya aku cinta Mary lah. Tut. Angie yang mengetahui tunangannya udah bucin abis kepada seorang loli ampas, meskipun penuh rasa kekecewaan dan patah hati, mau tidak mau Angie harus merelakan si Julius Trot ini ya kocokers. 殿下の幸せを陰ながら願っております。 Di sisi lain, Babang Leon yang sudah memalukan keluarga kerajaan tentunya tidak ingin jikalau nanti dirinya sendiri bahkan keluarga Babang Leon mendapatkan hukuman dari kerajaan. Yang oleh karena itu, kini kita diperlihatkan Babang Leon yang menemui ayah dari Angie guna mengampuni dirinya serta seluruh keluarga Babang Leon dari hukuman dan ancaman yang kemungkinan besar akan menimpa keluarga besar Babang Leon. Yang tentunya nih keluarga Angie itu memiliki peran penting dalam kerajaan. Ayah Angie yang kita panggil saja Sugiono yang mengetahui bahwa Babang Leon bertindak sejauh ini hanya demi putrinya, tentunya memaafkan Babang Leon ya kocokers. Namun selain itu, akibat Babang Leon yang berkorban demi seorang putri bangsawan, kini kita diperlihatkan si Angie yang pada akhirnya join deh kocokers ke dalam haremnya Babang Leon. 主人公とライバルの最強タッグ、この2人が敵とかマリエには同情したいぐらいだな。 Tak berhenti sampai situ aja loh para kocokers yang lemah iman. Setelah mendapatkan harem baru, Babang Leon juga justru dipromosikan menjadi kesatria oleh kerajaan. Tapi bentar, ini kenapa ekspresi dari ratu kayak becek-becek pengen dipok-pok-pok oleh Babang Leon ya kocokers? Boy. Bentar bang, lalu si geng Trot gimana nasibnya bang? Ya karena si geng Trot sudah memalukan nama keluarga mereka, maka kini mereka semua dicopot menjadi ahli waris dari keluarganya masing-masing. Dan lebih parahnya lagi si Julius Trot yang dicopot dari gelar kepangeranannya. Tapi ya sekali lagi, selagi Mary masih ada di sisi mereka, mau semiskin apapun mereka berlima, geng Trot ini akan merasa bahagia. Ya meskipun Mary tidak terlihat bahagia sama sekali kocokers. Singkat cerita, hari festival sekolah pun tiba dan kini kita diperlihatkan si sosok ratu bersemangka mantap jiwa sekaligus ibu dari si Julius Trot yang bernama Macklin pun tiba di sekolah Babang Leon. Akan tetapi ketika sang ratu bersemangka gondal gandil ini tiba di tempat Babang Leon, 入れ直してまいります。やっぱりいいわ。どうせ大した茶葉でもないし。 Ya, alangkah terkejutnya Ratu dan Angie ketika melihat Babang Leon tengah bersujud-sujud, diinjak, bahkan dilempari teh oleh seorang bangsawan juga yang berpengaruh bagi kerajaan. Angie yang melihat otong kesayangannya diinjak-injak seperti itu tentunya tidak tinggal diam dong ya kocokers. Namun gimana ya ketika Angie mengetahui asal-usul keluarga dari wanita ini yang kita panggil saja Siti, Angie nampak tidak begitu bisa melakukan kekerasan kepada Siti. Secara kan Siti ini berasal dari keluarga bangsawan yang merupakan saingan dari keluarga Angie. Siti yang mengetahui bahwa tidak ada orang yang bisa menghentikan kesongongannya tentunya semakin menjadi-jadi ya. Dari mulai merendahkan Olivia sang bangsawan miskin yang tak layak berada di sisi Angie serta Babang Leon yang merupakan benar-benar seorang bangsawan, serta berasumsi bahwa Olivia ini hanyalah hewan peliharaan bagi Babang Leon dan juga Angie. は？図に乗るんじゃないわよ。平民風情が父に立てるとでも？いくらアンジェリカの可愛いペットだからって。
menjelek-jelekan Enji yang menggunakan baju pelayan padahal seorang bangsawan terpandang. 誰かと思えば天下に捨てられたアンジェリカじゃない。何その格好、貴族の娘として恥ずかしくないのかしら。 Memerintahkan bawahannya untuk mengskilipap maksud gua itu memukuli Babang Leon. 伯爵家を敵に回す意味が分かってるの。 Bahkan dengan barbarnya ya, Kocokers City ingin mengusir ratu kerajaan bersemangka Gondal Gandil. Di sini Siti nggak tahu ya kalau wanita bersemangka Gondal Gandil itu adalah ratu kerajaan. はあ、私を誰だと思ってるの？オフリー家の娘よ。誰かこのババアをつまみ出して。 Babang Leon yang sedari tadi hanya diam bukan berarti Babang Leon takut atau gimana gitu ya Kocokers kepada Siti. Melainkan Babang Leon hanya tidak memiliki alasan yang kuat aja sih untuk menghajar wanita kintil satu ini. Tapi karena kini Siti dan brutalnya mengusir sang ratu, yang tentunya hal tersebut sudah sangat cukup menjadi alasan Babang Leon untuk menghajar wanita kintil beserta anak buahnya. Dan kini kita diperlihatkan kebrutalan Babang Leon yang sedari tadi Babang Leon tahan-tahan. 楽しいパーティーの時間だ。 Singkat cerita, setelah Babang Leon berhasil menghajar para anak buah Siti dan tentunya membuat Siti kena mental, kini kita baru saja diberitahu Kocokers tujuan sang ratu datang ke tempat Babang Leon ini adalah karena ratu ini sangat tidak suka cara berduel Babang Leon dengan anaknya si Julius Strode tempo hari. Tapi tujuan tersebut bukanlah tujuan utama sang ratu sih, karena tujuan utama sang ratu bersemangka wah ini datang ke tempat Babang Leon adalah karena sang ratu ingin membuat sebuah kenangan di festival sekolah. 学園での思い出が欲しいなって。前世の俺ならババア自重しろと笑っていたかもしれない。 Babang Leon yang melihat betapa kawai, menawan, dan begitu menggoda imannya sang ratu bersemangka Gondal Gandil, tanpa basa-basi dan brutalnya Babang Leon langsung mengajak ratu kerajaan ini untuk menikah ya Kocokers. Tak peduli sang ratu udah berumur 30-an ke, udah punya suami ke, udah memiliki anak seumuran Babang Leon ke, Babang Leon siap menerima sang ratu apa adanya. 困ります。私には夫も子供も。好きです。愛しています。 Di saat akan terjadinya momen-momen NTR dan perselingkuhan yang biasa kita lihat di web-web kesayangan kita, たとえ家族がいたとしても俺はってな誰だこのバルトファルト人の母上を口説くとはいい度胸だ ya tiba-tiba saja si Julius Strode ini datang ya Kocokers, yang artinya momen-momen NTR berbumbu MILF pun dengan berat hati Abang Nime tampan ini mengatakan harus ditunda. Set, padahal dikit lagi gitu kan ya. Tapi apakah menurut kalian kelakuan Kintil City berhenti sampai sini aja? Enggak dong Kocokers. Setelah terkena mental oleh Babang Leon, City semakin iri kepada Olivia sang bangsawan miskin yang selalu menempel kepada Enji dan juga Babang Leon. Yang oleh karena itu, kini kita diperlihatkan City yang mengadu dombakan Enji dan Olivia dengan iming-iming bahwa dulunya Enji sangat membenci bangsawan miskin serta menganggap mereka tak lebih sebagai sampah aja. Olivia yang mendengar hal tersebut dari situ pun tentunya merasa kaget seolah tak percaya ya. Dan mungkin aja nih dirinya benar-benar dimanfaatkan sebagai hewan peliharaan oleh Enji. Fun fact aja Kocokers, memang benar dulunya si Enji ini menganggap bahwa bangsawan miskin hanyalah aib bagi para bangsawan serta menilai mereka sebagai sampah. Tapi itu dulu sebelum Enji bertemu dengan Babang Leon dan akhirnya bertobat. Enji yang mendengar mulut Siti ini yang gak bismillah dulu gitu kalau ngomong tentunya tidak tinggal diam ya, dan langsung menghajar si Siti hingga hidungnya patah.
Tapi gimana ya Kocokers, gue bilangnya si Kontoru City ini nggak ada kapok-kapoknya gitu setelah dihajar habis-habisan oleh Enji. Dan kini City memanfaatkan bawahannya bernama Carla dengan iming-iming meminta bantuan kepada Babang Leon untuk menyelamatkan keluarganya yang kini tengah diancam oleh bajak udara. Tak berhenti sampai sini aja. Setelah keadaan Olivia membaik, City dan Carla menghampiri Olivia dengan maksud untuk membuat Olivia semakin terkena mental dengan mengatakan, "Oi rakyat jelata, sadar diri dong, kau pikir Enji dan Leon ingin berteman dengan bangsawan miskin seperti dirimu begitu saja? Jangan mimpi tot ya. Kau oleh Enji hanya dimanfaatkan sebagai hewan peliharaan saja, kau tahu, apalagi oleh Leon. Coba pikir, untuk apa bangsawan berprestasi dan memiliki masa depan cerah seperti Leon berteman dengan bangsawan miskin yang bisa cuma jadi beban aja seperti dirimu ini, Olivia? Pikir deh, Leon itu hanya ingin mengincar tubuhmu saja, tidak lebih. Kalau kau tak percaya, coba deh ajak dia berpok-pok nanti," ujar si Kontoru City ini. Olivia yang mendengar ucapan dari City tentunya makin depresi dan overthinking ya Kocokers. Saking depresinya Olivia, seluruh dinding kamarnya dicoret-coret oleh dirinya dengan tulisan-tulisan yang tentunya gak gue mengerti sama sekali. Sedangkan di posisi Babang Leon, meskipun pada awalnya Babang Leon enggan menerima permintaan dari Carla untuk menyelamatkan keluarganya dari serangan bajak udara, namun pada akhirnya Babang Leon menerimanya juga ya. Hal ini terjadi karena Babang Leon baru ingat bahwa bajak udara menyimpan sebuah item berharga yang nantinya akan membuat Olivia menjadi sangat OP. Secara kan di dalam alur cerita gamenya, Olivia adalah seorang MC yang sangat OP luar biasa Kocokers. Tapi sebelum itu, Olivia harus mengumpulkan semua item-item yang ada di berbagai tempat terlebih dahulu. Jika semua item-item sudah dikumpulkan, barulah Olivia akan menjadi sangat OP luar biasa dan akan mendapat julukan yaitu Santa. Lanjut, singkat cerita, pada akhirnya hari keberangkatan pun tiba. Tapi sebelum Babang Leon akan berangkat dengan kapal super canggihnya itu, Babang Leon kayaknya ngeh gitu dengan tingkah yang tak biasa dari Olivia. Yang tentunya Babang Leon juga udah tahu pasti ini ada sangkut pautnya dari si Kontoru City. Namun ya karena di sini Babang Leon berperan sebagai karakter figuran, Babang Leon gak mau terlalu ikut campur lah dengan urusan Olivia serta si Kontoru City ini. Oh iya, dalam misi kali ini juga Babang Leon akan ditemani oleh si Greg Trot dan juga si Brad Trot ya Kocokers. Irashaimashita. Waktu demi waktu pun berlalu. Ketika Babang Leon tengah UTW menuju kediaman Carla, tiba-tiba saja pesawat Uxion mendeteksi kapal bajak udara yang akan menyergap mereka semua. Babang Leon yang mengetahui hal tersebut pun tanpa basa-basi langsung solo versus sekuat lah melawan seluruh bajak udara yang menghadang mereka. Hah, gimana Kocokers, kenapa solo? Ya kalau bawa dua Crot bersaudara ini nggak guna ya Kocokers, malahan cuman akan jadi beban aja gitu bagi Babang Leon nantinya. Lancrot, bagi seorang player yang sudah menamatkan game brutal ini ditambah dengan armor super OP-nya, tentunya Babang Leon tidak kesulitan sama sekali ya melawan para bajak udara yang cupu-cupu luar biasa ini. Ya kalian lihat sendiri aja lah betapa brutalnya Babang Leon ketika solo versus squad melawan para bajak udara. Misailu Hassha. Singkat cerita, setelah mengalahkan bajak udara, pada akhirnya Babang Leon pun tiba lah di kediaman Carla. Namun, なんで落ち着いてるんだよ。お前すごいのかダメなのか全くわからないな。うろたえるな。俺も困っている。 ya bukannya mendapatkan penyambutan atau gimana gitu ya, justru Babang Leon berserta dua Crot bersaudara malah ditodongkan senjata. Ya hal ini disebabkan karena ayah Carla justru tidak tahu bahwa Babang Leon dan dua Crot bersaudara akan datang ke wilayahnya. Babang Leon yang mendengar hal tersebut tentunya merasa bingung ya dan mulai menceritakan lah maksud serta tujuannya yang datang ke sini karena permintaan dari anaknya Carla untuk menyelamatkan keluarganya dari ancaman bajak udara.
Ayah Carla yang mendengar hal tersebut makin bingung juga Kocokers, karena menurut ayah Carla wilayahnya baik-baik aja kok. Gak ada tuh bajak udara yang menyerang atau menjajah wilayah mereka. Karena ya obrolan ini gak nyambung sama sekali, malah justru nambah bingung dan ditakutkan tiba-tiba mereka semua ngocok bareng di sini. Ayah Carla pun langsung memanggil putrinya guna meminta penjelasan mengenai situasi yang membingungkan ini. Pada awalnya sih Carla gak mau ngaku ya, dan justru menyalahkan Olivia yang sedari tadi cuma bengong-bengong doang gitu. Tapi Babang Leon yang udah mulai kesal kepada Olivia pun mengatakan, "Oi tol, jangan mentang-mentang kamu memiliki semangka yang pasti genggam lalu menyalahkan Olivia ya. Aku nggak peduli mau semangka kamu segede gunung atau planet. Yang jelas di sini aku meminta bayaran yang setimpal atas permintaanmu ini. Kami semua datang ke sini bukan untuk main-main, kau tahu. Kami ke sini sudah mempertaruhkan nyawa kami dan melawan bajak udara karena permintaanmu. Jadi sebaiknya kau bisa bertanggung jawab ya atas permintaanmu ini," ucap Babang Leon dengan adik kecil super beruratnya itu. Carla yang mendengar perkataan Babang Leon pun dengan menangis terseduh-seduh pada akhirnya ngaku juga ya, yang mana Carla sudah disuruh oleh Siti untuk menyingkirkan Babang Leon dan mengadu dombakannya dengan bajak udara. Dan ya intinya si Kontoro ampas Siti lagi. Kocokers, nggak ngerti lagi gue sat. Bebannya udah melebihi Sakura di anime Naruto kalau gini mah, aduh. Lanjut, setelah urusan Babang Leon selesai dengan Carla, kini kita diperlihatkan Babang Leon yang menemui Olivia. Pada awalnya sih Babang Leon ingin mencarikan suasana ya Kocokers, akan tetapi di sini Olivia justru menyerang Babang Leon dengan berbagai macam pertanyaan dan juga pernyataan yang cukup menusuk-nusuk adik kecil Babang Leon. Yang intinya Olivia ngomong kayak gini nih, "Hei Leon Kun, Tul, kamu hebat ya. Selain berprestasi, kamu juga kuat dalam pertarungan. Kamu tak peduli orang berkata seperti apa, kamu tetap maju dengan pendirianmu itu. Angie juga, dia cantik, kuat, dan berasal dari keluarga bangsawan terpandang. Sedangkan aku, aku cuma jadi beban aja buat kalian. Hei Leon, bolehkah aku bertanya sesuatu kepadamu? Kenapa kamu dan Angie mau berteman dengan bangsawan miskin tak berguna sepertiku ini? Apakah kau mengincar tubuhku?" Kayaknya enggak deh ya. Lagian aku enggak imut sama sekali kan. Tapi ya meskipun begitu, aku ingin berteman tulus dengan kalian berdua, kau tahu. Ya kalau seperti ini sih aku cuma seperti hewan peliharaan aja kan. Namun asal kau tahu Leon, kalau aku itu adalah Babang Leon yang mendengar pertanyaan serta pernyataan dari Olivia tentunya hanya bisa tertegun aja ya. Karena alasan Babang Leon sendiri ingin berteman dengan Olivia adalah kan Olivia ini MC ya dari game yang Babang Leon mainkan. Dan nantinya kan Olivia akan menjadi Santa yang sangat OP. Ya gak mungkin juga kan Babang Leon mengatakan, alasan aku berteman denganmu karena kamu sebenarnya selain memiliki semangka yang besar, kamu juga adalah MC dari game yang kumainkan. Dan nantinya kamu akan jadi OP dengan julukan Santa loh Olivia. Ya gak gitu kan ya sat. Jadi ya intinya di sini Babang Leon sama sekali tidak menanggapi omongan Olivia itu ya Kocokers. Bukannya apa-apa sih, alasan Babang Leon tidak mau menggubris keresahan hati dari Olivia karena Babang Leon tidak mau ikut campur mengenai alur cerita game brutal ini. Namun menurut gue sendiri ya gimana ya, dari awal aja udah ngaco gitu. Pertama-tama ada gadis tidak diundang yang menggantikan peran Olivia sang MC, Babang Leon yang harusnya tidak ikut campur dengan duel Angie yang melawan si Julius Strode, dan ya sekarang justru Babang Leon ngeharam dengan Angie serta Olivia gitu, bahkan mau nge-NTR si Ratu dari ibu Julius sendiri. Aduh, ya agak gimana gitu ya pemikiran Babang Leon tot kita ini. Kalau gue jadi Babang Leon sih udah pasti maksud gue itu ngajak si Olivia ngaji bareng biar tenang jiwa raga gitu Kocokers. Keep halal ya teman-temanku yang menonton alur cerita kali ini. Lancrot di tengah-tengah perjalanan pulang lagi dan lagi Babang Leon dihadang oleh kawanan bajak udara. Tapi tenang aja Kocokers, selagi adik kecil Babang Leon belum lemas, mau se-OP apapun bajak udara masih tetap bisa Babang Leon kalahkan dalam sekali kencrotan aja.
Oh iya, dalam pertarungan ini juga Babang Leon pada akhirnya berhasil mengumpulkan satu item berupa kalung yang nantinya akan mengubah Olivia menjadi Santa. Bentar bang, kabar Siti gimana bang? Ya ditangkap Kocokers. Udah gitu doang, males gue bahas si Kontoro Siti ini. Balik ke cerita ya, tot waktu demi waktu pun berlalu. Karena kejadian Olivia kemarin, hubungan pertemanan Olivia, Babang Leon, serta Enji mulai memudar. Enji mulai bergaul dengan anak-anak bangsawan seperti dulu. Babang Leon yang mulai sibuk dengan kehidupannya sendiri. Sedangkan Olivia mulai ngenolep seperti dulu. Hingga waktu karya wisata pun tiba dan kita diperlihatkan ya, setelah sekian lama berpisah, pada akhirnya mereka bertiga pun ditemukan kembali di sebuah kuil pernikahan. Ya, pada awalnya sih terlihat jelas ya kalau soalnya mereka bertiga nampak canggung-canggungan gitu. Namun semua itu berubah ketika Babang Leon tampan kita meminta permohonan yang selebeu selemek seremtot sekali, Kocokers. 神様どうか結婚相手を俺を甘やかしてくれる大人で色っぽい女性がタイプです。ちょっとエッチだったらなおよい。 神聖な場所で何を言っているんだこのアホ。 Selain itu juga Babang Leon memberikan sebuah jimat, lebih tepatnya item sih, kepada mereka bertiga dari hadiah kuil. Yang mana Enji mendapatkan item berkah merah, Olivia mendapatkan item berkah putih, sedangkan Babang Leon mendapatkan sebuah item perang. Yang kata Babang Leon sih item-item ini bisa meningkatkan kemampuan mereka semua ya. Tapi ya udahlah ya, mari kita fokus aja ke alur ceritanya dulu. Lanjut, hari esok pun tiba ketika Babang Leon tengah chill and trot di atas kapal udara serta berbicara kecil dengan si Chris Trot. Ya, tiba-tiba saja kita diperlihatkan kemunculan puluhan bahkan ratusan monster yang siap untuk menyerang kapal sekolah Babang Leon. Tapi asal kalian tahu aja, para monster ini tidak bergerak secara alami, Kocokers. Yang mana mereka semua dikendalikan oleh kerajaan bernama Kepangeranan Vanos dengan suling yang dipegang oleh seorang putri kepangeranan bernama Hartrude Vesel. Ribet ya namanya, Kocokers. Ya, karena ribet gitu kan gue sebut aja si Sera ya, tol. Tujuan Sera sendiri menggerakkan semua monster ini adalah untuk menjajah kerajaan Babang Leon. Nah, sebagai langkah awal mereka ingin menyandera anak-anak bangsawan yang kini berada di kapal bersama Babang Leon. Enji sebagai anak bangsawan berpengaruh dari kerajaan yang mengetahui bahwa sebagian anak bangsawan akan ditawan dan sebagiannya lagi akan dibunuh pun tentunya tidak tinggal diam begitu saja. Yang mana kali ini kita diperlihatkan Enji yang ingin mengorbankan dirinya untuk dijadikan sandera guna menjamin keselamatan para anak-anak lainnya. Babang Leon yang mengetahui hal tersebut pun tentunya tidak tinggal diam ya, Kocokers. Namun ya justru si Babang Leon ini malah dihajar habis-habisan oleh para anak-anak bangsawan yang pengecut. Akan tetapi dihajar habis-habisannya Babang Leon bukan berarti memadamkan semangat Babang Leon untuk menyelamatkan harem bersemangka gondal-gandilnya itu. Yang mana kini kita diperlihatkan dengan gagah beraninya Babang Leon berpidato kepada seluruh murid untuk melakukan perang hingga titik darah penghabisan mereka. 戦え殺されるより戦って死ね。 Ya, meskipun pada awalnya pidato Babang Leon ditolak habis-habisan, terutama dari seorang wanita yang berasal dari keluarga bangsawan terpandang bernama Roseblade, tapi dengan otong tegangnya Babang Leon mengatakan, kalau pengecut mah pengecut aja deh, anak bangsawan zaman sekarang cuma bisa ngandelin nama leluhur mereka yang benar-benar memiliki jiwa kesatria. Tapi lihatlah dirimu Dede, apa yang bisa kau banggakan selain nama keluargamu itu? Semangkamu? Jika kalian benar-benar dari keluarga bangsawan, maka bertarunglah. Bertarunglah dengan membawa nama keluarga yang membanggakanmu itu, ucap Babang Leon.
Dan ya benar saja, para bangsawan yang mendengar pidato pedas dari Babang Leon pun meski sulit diterima tapi pada akhirnya mereka memiliki motivasi untuk bertarung. Namun Kocokers ada yang menarik nih, yaitu そのふてぶてしい態度、まるでしつけのなってない犬。ゾクゾクしちゃう。 ya si Roseblade malah becek gitu kepada Babang Leon. Singkat cerita, kini kita diperlihatkan Babang Leon yang maju seorang diri dan solo versus squad melawan para monster. Sedangkan para murid-murid lainnya, mereka semua berusaha untuk melindungi kapal agar tidak hancur dari serangan para monster. Oh iya, di sini juga kita pada akhirnya dapat melihat kekuatan OP dari Olivia Kocokers. Sedangkan Babang Leon setelah taktik dungcrot di dalam melendung selama 9 bulan Ike Kimochi, pada akhirnya Babang Leon berhasil mengalahkan Sera serta komandan perang berkumis baplang yang kita panggil saja maksud gue itu Harry ya, Kocokers. Setelah Babang Leon berhasil menyelamatkan Angie, お前というやつは本当にありがとうリオン。 menawan Sera, よし、王女様、あんたはこっちの船に来てもらう。好きにしろ。 dan mencukur kumis hit maksud gue itu Harry. Masalah pun selesai. Enggak dong tol, justru makin nambah ruwet ya, karena Putri Sera sang pengendali monster telah ditawan dan suling saktinya diambil oleh Babang Leon. Monster-monster yang tadinya bergerak secara pasif dan tidak agresif kini berubah menjadi sangat agresif serta langsung menyerang kapal Babang Leon dengan brutal. Nah, dari kebrutalan monster inilah si Angie terpental dan hampir saja tusun. Tapi gue juga bingung gitu, kenapa ini si Olivia yang malah jatuh. Tapi ya tenang aja ya Kocokers, karena di sini ada Babang Leon yang dengan sigap langsung menyelamatkan Olivia. Di tengah-tengah suara desiran lautan yang begitu menyejukkan hati serta adik kecil kalian, tanpa kita duga-duga Olivia sang wanita dari bangsawan miskin, tapi nggak apa-apa sih karena semangkanya cukup mewah dan menawan ya, mengatakan sesuatu kepada Babang Leon, yaitu リオンさんが大好きです。それが全てです。私はあなたが好きです。 Ya, di sini Olivia akhirnya menyatakan cintanya juga kepada Babang Leon. Tapi yang bikin gue greget luar biasa gitu, lagi-lagi si Leon tol ini cuma bisa bengong serta masih mikirin alur cerita dari gamenya. Agak ampas juga ya si Leon ini, aduh. Dan ya karena menurut gue ini alur cerita anime agak aneh ya. Nggak aneh banget malah. Coba kalian bayangin aja Kocokers, kan di episode awal Babang Leon main game harem percintaan brutal ya. Ya memang di gamenya diceritain sih ada unsur peperangannya juga gitu, tapi coba kalian pikirkan dengan logika kalian Kocokers serta akal sehat kalian semua ya. Game percintaan mana yang seharusnya menikmati harem atau enggaknya ada penggenjotan tipis-tipis lah. Ini justru menjelajahi dungeon, melawan pangeran Chot, melawan bajak udara, monster, sampai ada Gundam cok. Aduh. Ya pokoknya aja ya Kocokers ya, setelah Babang Leon melawan legenda perang dari kerajaan, serta berhasil mengalahkan satu negara dengan solo, maka alur cerita dari anime Otome Sekai Game Mob bla 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 cerot di dalam pun berakhir dengan Babang Leon yang berhasil mendapatkan 2 harem. モブでも2人のそばにいたい。たとえどれだけこの乙女ゲームの世界が厳しくても。 Oke lah Kocokers, mungkin itu dia seluruh alur cerita dari anime Otome Sekai Game Mob bla 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 cerot di dalam yang
Nggak tahu lagi gue gitu harus ngomong apa, cuk. Yang intinya jika kalian menyukai alur cerita kali ini atau tema-tema yang ada di channel Abang Anime ini, sabi banget lah untuk klik tombol subscribe, like, komen, dan juga cokers bantu channel Abang Anime ini untuk terus berkembang. Thank you udah mampir dan thank you banget nih yang udah subscribe. See you di next video. Bye bye.